Selamat pagi saudara-saudara. Perkenankan saya menyapa semuanya. Shalom. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat bukan? Untuk itu mari kita persiapkan mendengar renungan pagi lewat suara gembala. Kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, perkenankan di pagi ini kami membuka hati, pikiran kami untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan melalui suara gembala. Itu sebabnya Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk memahami, mengerti, dan melakukan apa yang Kau perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu berkat murah hati. Terambil dari Amsal 11 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, saudara, ada kebaikan di balik sikap bermurah hati. Kebaikan itu pertama dirasakan oleh kita sendiri, kemudian menyebar kepada orang lain di sekitar kita. Sebaliknya, orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya rapat-rapat, itu tidaklah mendatangkan manfaat, tetapi malah merugikan, bahkan menyiksa diri sendiri. Itulah kata firman Tuhan, saudara. Bukankah firman Tuhan itu sudah berkata bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 24. Dan siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Amsal 28 ayat 27. Nah, saudara, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kerelaan memberi, membagikan sebagian dari apa yang ada pada kita untuk saudara-saudara kita yang tengah kesusahan tidak akan pernah membuat kita berkekurangan. Ini sejalan dengan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang kita lihat kemarin, yaitu ketika kita baca firman secara pribadi di rumah, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat yang ke-7. Nah, saudara, selanjutnya, cukupkah murah hati itu diwakili oleh sebuah perasaan kasihan, ungkapan simpati yang hanya berhenti hingga kata-kata saja? Nah, saudara, tentu saja tidak. Perhatikan firman Tuhan berikut. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Bagaimana mungkin kita mengaku memiliki kasih Allah, mengaku sebagai anak Allah, tetapi kita tidak melakukan apa-apa secara nyata dan hanya bergumam kasihan saja kepada orang lain? Maka apa yang harus kita lakukan pun hadir dalam ayat berikutnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 18. Nah, saudara, bukan hanya dengan perkataan, bukan sebatas bibir atau lidah saja, tetapi haruslah lewat perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau diaplikasikan secara nyata dan berakar dalam kebenaran. Nah, saudara, orang yang murah hati itu sama artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan atau kerugian baginya. Sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita tanpa mengharapkan balasan dan pamrih. Nah, saudara,
Tidak ada kata-kata yang sia-sia bagi orang yang bermurah hati atau berbuat baik kepada orang lain. Di dalam Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi, orang yang berbuat kepada orang lain sesungguhnya sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri, sebab Tuhan pasti membalas. Nah, saudaraku, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Satu hal penting yang harus diperhatikan saat melakukan suatu kebaikan kepada orang lain adalah motivasi hati. Jangan sampai ada tendensi atau motivasi terselubung. Kalau kita berbuat baik atau bermurah hati kepada orang lain dengan tujuan supaya mendapatkan pujian, maka upah kita pun hanya sebatas pujian tersebut. Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan. 2 Korintus 9 ayat ke-7. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, melakukan kebaikan adalah sebuah keharusan sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Nah, saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan, Engkau mengajar kepada kami supaya kami mempunyai sifat murah hati dan melakukan di dalam perbuatan. Karena orang yang bermurah hati ternyata berbuat baik untuk diri sendiri. Tetapi orang yang kejam atau orang yang tega, orang yang pelit, tidak suka mengeluarkan tangan, akan menyiksa badannya sendiri. Ajarlah kami supaya memiliki hati yang murah terhadap orang yang berkekurangan, sehingga segera kami ulurkan tangan membantu memberkati mereka semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kini kami serahkan aktivitas sepanjang hari ini dan seluruh apa yang kami kerjakan, termasuk keluarga kami, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati semuanya. Segala pujian hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, sampai berjumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.